Shalom saudara-saudara semuanya, selamat pagi untuk pesan Tuhan pada pagi hari ini. Judulnya adalah Tuhan tidak selalu menyelamatkan kita dari api. Dan untuk firman Tuhan, kita ambil dari Daniel 3 ayat 25 yang berbunyi seperti ini. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi kisahnya ini aku ceritain secara singkat aja ya saudara-saudara. Ada 3 orang yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego, dan 3 orang ini disuruh untuk menyembah patung yang diciptakan oleh Raja Nebukadnezar. Kalau mereka nggak mau sembah patung yang dibikin, mereka akan dilempar ke dalam perapian yang menyala. Nah pada akhirnya mereka tetap memutuskan untuk nggak mau menyembah patung itu karena mereka hanya mau menyembah Tuhan. Sehingga itu bikin mereka dilemparkan ke dalam perapian. Tapi uniknya setelah mereka dilemparkan ke dalam, mereka itu nggak terbakar. Dan bahkan dari ayat yang barusan kita baca tadi, ada pribadi yang keempat di dalam perapian itu. Singkat cerita, akhirnya mereka keluar dari perapian itu tanpa terbakar sedikit pun. Jadi saudara-saudara, banyak orang yang berpikir tanda Tuhan mengasihi kita adalah ketika Tuhan mau langsung menyelamatkan kita ketika kita sedang berada dalam penderitaan. Tapi kebenarannya Tuhan itu nggak selalu menghindarkan kita dari api gitu. Meskipun gitu ya, dia berjanji di tengah api itu dia nggak pernah tinggalin kita juga. Kenapa gitu? Kenapa kok Tuhan itu nggak selalu menghindarkan kita dari api gitu? Kenapa Tuhan nggak selalu langsung menyelamatkan kita gitu ketika kita sedang menderita? Jawabannya itu bukan karena Tuhan nggak peduli, tapi karena Tuhan tuh rindu untuk kita bisa mengenalnya lebih dalam lagi dan bisa mengalami dia lebih dalam lagi lewat proses itu. Kita hanya akan bisa sadar Tuhan itu adalah Maha Penyembuh ketika kita sedang mengalami sebuah kesakitan. Kita hanya bisa mengerti kalau Tuhan itu adalah Sang Juru Selamat kita ketika kita berada di posisi yang perlu untuk diselamatkan. Kita bisa ngalamin Tuhan itu sumber harapan ketika kita berada di posisi yang mungkin udah gak ada harapan. Jadi seringkali ujian atau penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu bukan tanda Tuhan gak sayang, tapi justru sebaliknya gitu, tanda Tuhan sayang, tanda Tuhan pengen kita mengenal dia, tanda Tuhan pengen kita untuk mengalami dia dengan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati.